Assalamualaikum semuanya. Apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Dikisahkan suatu malam Abu Nawas pulang dari istana setelah berbincang dengan Raja Harun al-Rasyid. Saat melewati pemakaman tua, ia melihat sesuatu yang berdiri gemetar di bawah pohon besar. Sosok itu berselimut kain putih, matanya membelalak, tubuhnya gemetar, dan dari bawahnya keluar genangan air yang mencurigakan. Abu Nawas mengusap matanya, memastikan ia tidak salah lihat. Lalu ia tertawa terbahak-bahak. "Wahai pocong, kenapa kau ngompol di celana?" seru Abu Nawas sambil memegangi perutnya karena terlalu banyak tertawa. Pocong itu langsung mendelik kesal. "Mana mungkin aku ngompol, Abu Nawas? Aku kan tidak pakai celana," katanya dengan wajah merah padam. Abu Nawas mencoba berhenti tertawa. "Kalau begitu, kenapa kau basah kuyup begitu?" Pocong itu menghela napas panjang. "Kisahnya panjang. Tadi aku iseng menakuti seorang kakek di jalan sepi. Kukira dia akan lari ketakutan seperti orang lain. Tapi ternyata..." Pocong itu menelan ludah, lalu melanjutkan, "Kakek itu malah melemparkan ember air ke arahku." Abu Nawas makin ngakak. "Jadi kau bukan ngompol tapi disiram air gara-gara iseng?" Pocong itu manggut-manggut lesu. "Iya, makanya aku sekarang basah kuyup kayak begini." Abu Nawas menepuk bahunya. Begitulah nasib pocong iseng. Kalau tak mau basah kuyup lagi, lebih baik berhenti menakuti orang tua. Pocong itu menghela nafas. "Iya, aku kapok. Tapi Abu Nawas, bisakah kau membantuku satu hal?" "Apa?" tanya Abu Nawas. Pocong itu menatapnya dengan wajah memelas. "Bisakah kau jemurkan aku? Aku takut kena masuk angin." Abu Nawas langsung tersungkur ketawa sambil berguling-guling. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, di sebuah warung kopi yang ramai, Abu Nawas sedang asik menikmati secangkir kopi pahitnya. Tiba-tiba, seorang ulama datang dan mulai berceramah tentang perbedaan antara jin, iblis, dan setan. Penjelasan sang ulama cukup panjang lebar. Namun, Abu Nawas tampak bosan dan mulai menguap-nguap. "Maaf Tuan Ulama," potong Abu Nawas tiba-tiba. "Izinkan saya bertanya, apa bedanya jin, iblis, dan setan? Saya kok bingung membedakannya." Para pendengar lain terdiam, tak menyangka Abu Nawas akan menilai ceramah sang ulama. Sang ulama pun tersenyum. "Baiklah Abu Nawas, mari kita bedakan satu persatu. Jin," lanjut sang ulama, "adalah makhluk gaib yang diciptakan dari api tanpa asap. Mereka memiliki berbagai bentuk dan kekuatan." "Oh, jadi jin itu kayak tukang las ya Tuan Ulama? Kerjanya sama-sama main api," sahut Abu Nawas, membuat semua orang tertawa. Sang ulama pun ikut tersenyum. "Iblis," lanjut sang ulama, "adalah jin yang durhaka dan dilaknat Allah. Dia adalah musuh terbesar manusia." "Berarti iblis itu kayak bos yang suka ngomeli karyawannya, selalu bikin susah," timpal Abu Nawas lagi, membuat tawa semakin pecah. "Setan," lanjut sang ulama, "adalah golongan jin yang selalu membisikkan kejahatan pada manusia. Jadi, setan itu kayak teman yang suka ngajak bolos, selalu ngajak ngelakuin hal yang nggak benar," kata Abu Nawas lagi. Sang ulama terdiam sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. "Abu Nawas, kamu memang pandai membuat analogi. Meskipun sederhana, penjelasanmu cukup mudah dipahami." "Terima kasih Tuan Ulama," jawab Abu Nawas sambil tersenyum. "Jadi kesimpulannya, jin itu tukang las, iblis itu bos yang galak, dan setan itu teman yang suka ngajak bolos, begitu?" Semua orang kembali tertawa terbahak-bahak. Sejak saat itu, perdebatan tentang jin, iblis, dan setan di warung kopi itu selalu diingat dengan candaan Abu Nawas yang menggelitik. Kisah selanjutnya. Dikisahkan bahwa Baginda Raja masih belum menemukan cara untuk menghukum Abu Nawas. Akhirnya ia terpaksa meminta bantuan dari para menterinya. Tapi dari sekian banyak usulan para menterinya, tidak ada satupun yang menurut Baginda Raja berbobot.
Tipuan yang kalian usulkan sangat mudah dipecahkan. Jangankan Abu Nawas, aku sendiri bisa dengan mudah menebaknya, ujar Baginda Raja merasa tidak puas. Tiba-tiba penasihat kerajaan berkata, "Ampun Paduka yang mulia, bukankah Paduka mempunyai batu lumpang yang sudah retak? Suruh saja Abu Nawas menjahitnya." Mendengar hal itu, Baginda Raja langsung kegirangan. "Usulanmu bagus, aku setuju dengan idemu. Cepat panggil Abu Nawas kemari," kata Baginda Raja. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap Baginda Raja. "Ampun beribu ampun Paduka yang mulia. Ada gerangan apa Paduka memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. "Aku ada tugas baru untukmu," ujar Baginda Raja. "Tugas apakah itu, hai Paduka yang mulia?" tanya Abu Nawas lagi. "Aku punya lumpang yang terbuat dari batu, tapi sayang retak dan terbelah menjadi dua. Aku ingin kau menjahit lumpang itu agar bisa menyatu lagi," tutur Baginda Raja. Tubuh Abu Nawas mendadak berkeringat mendengar perintah tersebut. Wajahnya langsung berubah menjadi pucat. "Jebakan apa lagi ini? Mana ada batu bisa dijahit?" gerutu Abu Nawas dalam hati. Abu Nawas, kenapa kau malah bengong? Aku kasih waktu sehari. Kalau tidak bisa, maka akan mendapat hukuman," gertak Baginda Raja. "Sekarang kau pulang dan bawa lumpang batu yang retak ini," perintah Baginda Raja. Setelah itu, Abu Nawas pamit kembali pulang. Setibanya di rumah, dia langsung pergi mengumpulkan batu-batu kecil yang serupa dengan lumpang batu tersebut. Keesokan harinya, Abu Nawas pergi menuju istana dengan membawa batu-batu kecil dan lumpang batu milik Baginda Raja. Setelah sampai di istana, Baginda Raja langsung bertanya kepada Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, apakah lumpang batunya sudah dijahit?" tanya Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, hamba sudah mengumpulkan batu-batu kecil yang sama persis jenisnya dengan lumpang batu milik Paduka. Dan hamba minta tolong kepada Paduka untuk memilihkan serat dari batu-batu kecil yang hamba kumpulkan. Setelah itu hamba akan jahit batu lumpang milik Paduka," jawab Abu Nawas. "Apa-apaan kau ini? Siapa juga yang dapat membuat batu sekecil itu menjadi benang?" tanya Baginda Raja. "Ampun beribu ampun Paduka yang mulia. Tapi lumpang batu milik Paduka tidak bisa bila dijahit pakai benang biasa. Lumpang batu itu harus dijahit dengan benang yang terbuat dari batu," ujar Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda Raja pun tak bisa berbuat apa-apa. "Kau memang cerdik Abu Nawas," ungkap Baginda Raja dalam hati. Dengan terpaksa, Baginda Raja kembali membebaskan Abu Nawas. Sosok humoris itu pun lolos dari hukuman, meskipun tidak bisa menyelesaikan tugas mustahil yang diberikan oleh Baginda Raja. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Raja sedang dalam suasana hati yang penuh penasaran. Ia baru saja membaca kitab filsafat yang membahas tentang kesabaran manusia. Namun, ia tidak menemukan jawaban yang memuaskan. Maka ia memanggil Abu Nawas ke istana untuk menjawab pertanyaan besar itu. "Abu Nawas, aku ingin bertanya padamu," kata Raja dengan nada serius. "Tentu Baginda, tanya saja apapun itu," jawab Abu Nawas dengan senyum penuh percaya diri. "Di mana batas kesabaran manusia?" tanya Raja dengan penuh harap. Abu Nawas menggaruk kepala, berpikir sejenak, kemudian berkata, "Baginda, untuk menjawab pertanyaan itu, saya butuh waktu sehari." Raja mengangguk setuju. "Baiklah, aku beri kau waktu sehari, tapi jangan coba-coba mengelak." Keesokan harinya, Abu Nawas datang ke istana dengan membawa seember air. Raja penasaran, apa maksudnya membawa ember itu? Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Baginda, saya akan menunjukkan batas kesabaran hari ini. Silakan duduk di kursi megah itu." Raja menurut,
Abu Nawas kemudian menuangkan air dari ember ke kepala raja, membuatnya basah kuyup. "Abu Nawas, apa yang kau lakukan?" teriak raja marah. Abu Nawas tetap tenang. "Baginda sabar dulu. Bukankah Baginda ingin tahu di mana batas kesabaran? Saya sedang mengujinya." Raja berusaha menahan amarahnya. "Baiklah, aku akan sabar." Abu Nawas tersenyum lebar, namun beberapa menit kemudian ia mengambil seember air lagi dan menuangkannya ke kepala raja. "Abu Nawas, kali ini kau sudah keterlaluan," bentak sang raja. Abu Nawas hanya mengangkat bahu. "Baginda, sabar itu tidak ada batasnya, kecuali Baginda sendiri yang memutuskan batas itu." Raja terdiam merenungi kata-kata Abu Nawas. Tapi sebelum ia sempat menjawab, Abu Nawas berkata lagi, "Namun kalau Baginda sudah marah, artinya Baginda sudah menemukan batas kesabaran itu. Jadi saya sudah berhasil menjawab pertanyaan Baginda." Raja akhirnya tertawa terbahak-bahak. "Abu Nawas, kau benar-benar cerdik sekaligus nakal. Tapi aku paham sekarang, batas kesabaran memang tergantung pada diri sendiri." Abu Nawas tersenyum penuh kemenangan. "Betul sekali Baginda, tapi saya harap Baginda tetap sabar, karena air ini tadi adalah air sumur yang dingin sekali." Raja tertawa lagi, meski masih sedikit kesal dan memaafkan Abu Nawas. Sejak itu, Raja belajar untuk lebih memahami kesabaran, terutama saat berhadapan dengan kecerdikan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari Abu Nawas dan sahabatnya Abu Jahil mendapat undangan pesta pernikahan dari seorang saudagar kaya di kota. Sebelum berangkat, mereka berdebat soal angpau yang akan dibawa. "Abu Jahil, kau bawa angpau berapa?" tanya Abu Nawas. Abu Jahil menggaruk kepala. "Aduh Abu Nawas, aku sedang bokek, uangku tinggal sedikit. Buat makan minggu ini saja sudah pas-pasan." Abu Nawas mengangguk. "Aku juga sama Abu Jahil. Lalu, apa kita tidak usah bawa angpau saja?" Mereka berpikir keras, hingga akhirnya Abu Nawas mendapat ide licik. "Begini saja Abu Jahil, kita bawa amplop kosong, tapi berpura-pura angpau kita besar. Yang penting kita kelihatan ikut menyumbang." Abu Jahil setuju. Mereka pun berangkat dengan amplop kosong yang diselipkan di saku. Sesampainya di pesta, mereka langsung menuju meja penerima tamu. Dengan gaya percaya diri, Abu Nawas memberikan amplopnya dan berkata dengan suara lantang, "Ini angpau spesial untuk kebahagiaan kedua mempelai." Abu Jahil mengikuti dengan gaya serupa, "Dan ini dari saya, hadiah besar untuk malam yang indah ini." Para penerima tamu mengangguk sambil tersenyum, tidak curiga sedikit pun. Abu Nawas dan Abu Jahil pun merasa aman dan puas. Mereka langsung menuju prasmanan dan menikmati makanan lezat tanpa rasa bersalah. Namun saat sedang asik makan, tiba-tiba pembawa acara mengumumkan, "Hadirin sekalian, untuk menghargai tamu spesial kita, saudagar akan membuka 3 amplop pertama yang diterima untuk ditunjukkan sebagai tanda terima kasih." Wajah Abu Nawas dan Abu Jahil langsung pucat pasi. Pembawa acara melanjutkan, "Baik, mari kita buka amplop pertama." Dan ternyata dari Abu Nawas. Seluruh tamu bertepuk tangan, sementara Abu Nawas hanya bisa tersenyum kaku, berharap amplopnya tidak ketahuan kosong. Pembawa acara membuka amplop itu, lalu terdiam sejenak. Oh, tampaknya amplop ini kosong. Semua tamu mulai berbisik-bisik, sementara Abu Jahil sudah keringat dingin. Sebelum tamu-tamu menyadari, Abu Nawas segera melangkah maju dengan percaya diri. "Maafkan saya, amplop kosong itu ada sebuah pesan bermakna. Itu ada simbol doa tulus kami yang tak bisa diukur dengan uang." Para tamu malah tertawa kagum, menganggap Abu Nawas sangat bijak dan kreatif. Mendengar penjelasan Abu Nawas, pembawa acara tersenyum dan mengangguk. "Baik, terima kasih Abu Nawas atas simbolnya yang unik," ujar pembawa acara. Namun saat giliran amplop Abu Jahil dibuka dan kosong juga, semua tamu tertawa lagi. Abu Jahil dengan canggung ikut beralasan, "Saya juga ikut mendoakan dengan tulus dan tak terukur." Seisi ruangan pun gemuruh dengan tawa.
Dari hari itu, kisah amplop kosong berisi doa tulus menjadi cerita yang terkenal di seluruh kota. Dan Abu Nawas serta Abu Jahal berhasil lolos tanpa bayar sepeser pun. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas kali ini berawal dari Baginda Raja yang memiliki seorang menteri kepercayaan dan senantiasa mendampinginya. Menteri itu bernama Abu Jahal. Namun kepercayaan yang diberikan oleh Baginda Raja sering dimanfaatkan oleh Abu Jahal untuk memperkaya diri. Terkadang ia meminta upeti kepada rakyat dengan mengatasnamakan Baginda Raja. Hal ini tentu saja membuat Abu Nawas geram, tapi tidak berani mengadukannya kepada Baginda Raja. Sebab dengan kedudukan yang dimiliki, Abu Jahal bisa saja memutarbalikkan fakta dan menuduh Abu Nawaslah pelakunya. Seiring berjalannya waktu, penasihat istana meninggal dunia. Baginda Raja sangat kehilangan dan belum bisa menemukan penggantinya. Jadi untuk sementara waktu jabatan penasihat istana masih kosong, belum ada yang mendudukinya. Kesempatan ini segera dimanfaatkan Abu Jahal. Ia ingin sekali menduduki jabatan tersebut. Dengan begitu ia bisa lebih leluasa mempengaruhi Baginda Raja. Segala cara Abu Jahal lakukan. Di depan Baginda Raja, Abu Jahal terus mencari muka agar terpilih menjadi penasehat istana. Tapi sayangnya ambisi Abu Jahal ini harus kandas di tengah jalan. Karena tidak berapa lama Baginda Raja justru memilih Abu Nawas untuk menjadi penasehat istana. Keputusan Baginda Raja ini tentu saja membuat Abu Jahal kecewa. Sehingga ia menaruh dendam kepada Abu Nawas. Suatu hari ketika Abu Jahal melihat Abu Nawas sedang duduk bersama Baginda Raja, timbul pemikiran di kepalanya. Seharusnya aku yang ada di tempat Abu Nawas. Abu Nawas tidak pantas duduk di situ. Abu Nawas itu apa dia? Tidak mampu mengurus masalah kerajaan. Pantasnya dia jadi pelawak istana. Gerutu Abu Jahal dalam hati. Merasa kecewa dengan keputusan Baginda Raja, Abu Jahal lalu menyampaikan keberatan. Pada suatu hari saat Baginda Raja sedang duduk sendirian di singgasananya, Abu Jahal menghadap dan berkata, "Ampun Paduka yang mulia, hamba izin menghadap Baginda Raja." Baginda Raja terkejut melihat Abu Jahal yang tiba-tiba menghadapnya. "Ada apa Abu Jahal? Apa yang ingin kau sampaikan?" tanya Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, hamba rasa Abu Nawas tidak pantas menjabat sebagai penasihat istana. Karena menurut hamba, dia tidak tahu apa-apa soal negara. Abu Nawas itu apa kaliannya? Cuma melucu," tutur Abu Jahal. "Tapi bukankah Abu Nawas terkenal cerdas? Dia juga seorang yang jujur," ujar Baginda Raja. "Apakah Paduka sudah meragukan kejujuran saya?" tanya Abu Jahal. "Bukan seperti itu. Kamu kan sudah menduduki jabatan menteri istana. Jadi wajar kalau Abu Nawas yang mengisi jabatan penasehat istana," jawab Baginda Raja. "Tapi hamba lebih berpengalaman Paduka yang mulia. Apalagi mengenai kenegaraan. Hamba juga ahli berperang. Tubuh hamba kekar dan perkasa. Lalu hamba sudah lama berbakti kepada Baginda Raja. Hamba rasa hambalah yang lebih pantas menjadi penasehat istana," ucap Abu Jahal. Melihat ambisi Abu Jahal yang begitu besar ingin menjadi penasihat istana, Baginda Raja akhirnya membuat keputusan. Ia mengadakan sayembara antara Abu Nawas dan Abu Jahal. Maka dipanggillah Abu Nawas untuk datang ke istana. Singkat cerita, Abu Nawas pun menghadap Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, ada gerangan apa memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, Abu Jahal sangat menginginkan jabatan penasehat istana. Dia minta supaya jabatanmu diganti olehnya. Tapi aku juga tidak mungkin memecatmu. Biar adil, maka aku putuskan akan mengadakan sayembara untuk kalian berdua. Siapa yang jadi pemenangnya, maka dialah yang berhak menjadi penasehat istana," jelas Baginda Raja. Sejenak Abu Nawas terdiam dan berpikir Abu Jahal pasti punya rencana busuk. Jangan sampai dia jadi penasehat istana.
Bisa-bisa rakyat makin tertindas oleh kelakuannya, pikir Abu Nawas. Ampun Paduka yang mulia, kalau boleh tahu sayembara apa yang hendak diberikan? Tanya Abu Nawas. Aku ingin masing-masing dari kalian membawakan 1 gentong air laut, tapi yang rasanya tawar, perintah Baginda Raja. Abu Nawas dan Abu Jahal langsung terkejut mendengar permintaan Baginda Raja yang aneh itu. Sekarang pulanglah kalian berdua, dan besok kembali ke sini dengan membawa air laut yang rasanya tawar, kata Baginda Raja melanjutkan. Sesampainya di rumah, Abu Nawas terus memikirkan dan mencari tahu keberadaan laut yang airnya tawar. Mana ada air laut yang rasanya tawar? Orang secerdik apapun tidak akan bisa melakukannya, pikir Abu Nawas. Sementara itu, Abu Jahal mulai berbuat curang. Ia memasukkan air sumur ke gentong untuk dibawanya ke istana. Baginda Raja pasti percaya, meskipun aku berkata bohong, karena aku tahu aku adalah menterinya yang paling dipercaya, kata Abu Jahal dalam hati. Keesokan harinya, Abu Nawas dan Abu Jahal datang ke istana dengan membawa gentong masing-masing. Bagaimana? Apakah kalian sudah mendapatkan airnya? Tanya Baginda Raja. Sudah Paduka yang mulia, jawab Abu Jahal dan Abu Nawas serempak. Kemudian Abu Jahal maju lebih dulu menyerahkan gentongnya. Ini Paduka, air laut permintaan Paduka, ucap Abu Jahal. Baginda Raja lalu mencicipi air yang dibawa Abu Jahal. Bagus Abu Jahal, air ini rasanya tawar. Tapi benarkah ini berasal dari laut? Tanya Baginda Raja. Benar sekali Paduka, hamba sengaja mengambilnya dari laut yang tidak diketahui oleh banyak orang, jawab Abu Jahal penuh percaya diri. Sekarang tibalah giliran Abu Nawas menyerahkan gentong miliknya. Ketika Baginda Raja mencicipi air yang ada di gentong Abu Nawas, ia pun langsung berkata, Hei Abu Nawas, kenapa rasanya masih asin dan getir? Yang aku minta air laut rasa tawar, ucap Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia, tapi memang begitulah rasa air laut, balas Abu Nawas. Baiklah, karena lomba ini dimenangkan Abu Jahal, tentu dia akan menjadi penasehat istana, tutur Baginda Raja. Mendengar hal itu, Abu Jahal sangat kegirangan, sudah tidak sabar ingin menduduki jabatan tersebut. Ternyata sangat mudah mengelabui Baginda Raja, pikir Abu Jahal. Tapi tiba-tiba Baginda Raja kembali berkata, Hai Abu Jahal, di mana kamu menemukan air laut yang airnya tawar? Antarkan aku ke sana sekarang, aku ingin mandi di sana, titah Baginda Raja. Seketika wajah Abu Jahal menjadi pucat, tubuhnya lemas dan gemetaran. Anu Paduka yang mulia, hamba kenapa? Kalau kamu tidak bisa membuktikannya, berarti kamu telah membohongiku, ucap Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia, air yang hamba bawa memang bukan air laut, tapi air dari sumur, kata Abu Jahal ketakutan. Kamu lancang Abu Jahal. Kamu kira aku anak kecil yang mudah dikelabui? Karena kamu telah berani berbohong, maka sebagai hukumannya, kamu bukan hanya gagal jadi penasihat istana, tapi juga akan dipecat dari menteri. Kamu juga harus menjalani hukuman penjara, bentak Baginda Raja. Kemudian Baginda Raja memerintahkan beberapa pengawal untuk menangkap Abu Jahal dan memasukkannya ke penjara. Kini tinggallah Abu Nawas di hadapan Baginda Raja. Hei Abu Nawas, bukankah kamu terkenal cerdik? Bisa saja kamu membohongiku, dan dengan kecerdikanmu itu kamu tentu bisa menutupi kebohonganmu. Tapi kenapa tidak kau lakukan? Tanya Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia, hamba memang cerdik, tapi hamba bukan pembohong. Secerdik apapun manusia, tidak akan ada yang bisa mengubah rasa air laut menjadi tawar, terang Abu Nawas. Kamu memang benar Abu Nawas, itulah orang yang saya cari untuk menduduki jabatan sebagai penasihat istana, cerdik dan jujur, kata Baginda Raja tersenyum puas. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini, sampai bertemu lagi di kisah-kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.